Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial pajak kali ini merupakan tugas dari mata kuliah perpajakan oleh Safira Rahmawati dan Putriani Borusiboro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Argo Putra Prima. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai pengisian SPT tahunan Badan 1771 melalui e-form. Jadi di sini juga ada lampiran-lampiran yang dibutuhkan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengisi e-form tersebut karena kita harus mendownload juga e-formnya dari website DJP Online. Jadi yang kita butuhkan itu yang pertama ada NPWP, kemudian yang kedua ada akun DJP Online, karena kita membutuhkan akun DJP Online untuk bisa login dan mendownload e-formnya. Jika belum ada, maka bisa ke KPP terdekat untuk meregistrasi e-FIN-nya untuk membuat akun DJP Online. Kemudian setidaknya ada dokumen-dokumen yang akan dilampirkan ke dalam e-formnya nanti, khusus untuk badan, yaitu laporan laba rugi, kemudian raca, dan juga laporan penyusutan apabila ada aset yang akan disusutkan. Kemudian untuk laporan peredaran usaha ini untuk badan usaha yang menggunakan PP23. Kemudian ada bukti potong jika ada. Baik, kita akan langsung ke tutorialnya. Sebelumnya sebagai latihan, saya telah mempersiapkan file Excel di sini berupa file laba rugi, kemudian ada neraca, sini ada neraca, dan laporan penyusutan yang akan kita input ke dalam e-formnya nanti. Jadi langkah pertamanya itu kita mengakses website DJP Online untuk mengunduh e-formnya. Di sini kita pilih login, maka di sini kita bisa masukkan NIK atau NPWP yang sudah dipadankan, jadinya kita bisa pilih salah satu. Kita bisa pilih NIK atau NPWP untuk login ke dalam website ini. Kemudian kita masukkan kata sandi dan juga kode keamanan, lalu kita login. Apabila sudah berhasil login seperti ini, maka kita pilih menu lapor. Maka di sini akan ada pilihan untuk mengunduh formulir e-form atau mengisi langsung di situs web e-filing dan juga SPT Bea Materai. Karena kita ingin mengunduh e-formnya, maka kita akan pilih e-form. Sebelumnya karena saya di sini mencontohkan dengan NPWP pribadi, maka di sini akan terunduh e-form 1770 bukan 1771 untuk badan. Tapi kurang lebih memang caranya itu sama. Maka di sini kita pilih e-form yang dalam bentuk PDF. Di sini ada arsip pada pelaporan tahun sebelumnya. Sebelumnya untuk membuka atau mengakses e-form, kita harus mengunduh Adobe PDF Reader di sini. Apabila memang belum mempunyai Adobe Acrobat Reader ini, bisa di-download melalui situs DJP Online ini. Apabila sudah, maka kita pilih buat SPT. Karena ini saya pribadi, maka di sini bentuknya e-form SPT tahunan orang pribadi, formulir 1770. Namun apabila untuk badan, biasanya langsung berbentuk seperti ini. Ini ya, saya akses dulu. Langsung berbentuk seperti ini. Tapi kurang lebih caranya sama, saya di sini hanya mencontohkan saja. Di sini tahun pajaknya 2023 ya. Kalau ini tidak perlu diubah, kita langsung unduh formulir. Baik, di sini statusnya sudah sukses, formulirnya telah berhasil diunduh, kemudian nanti kode tokennya akan otomatis dikirimkan ke email yang terkait. Sini kita pilih tutup. Untuk file form 1771 yang telah di-download, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk yang merah-merah ini kita bisa isi 000 atau memang nomor telepon dari perusahaan, itu bisa kita isi juga ya. Sini kita contohkan saja. Seperti ini. Periode pembukuannya kita isi
Lalu kita ke lampiran 6. Kita mengisi itu dari yang paling belakang. Untuk lampiran 6 ini sendiri merupakan daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Namun kalau memang perusahaan kita berdiri sendiri dan tidak punya cabang atau afiliasi, maka tidak perlu kita isi. Jadi hanya kita buka saja. Lalu kita akan lanjut ke lampiran 5. Nah, untuk lampiran 5 sendiri berisi daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Jadi di sini kita masukkan pemegang saham yang terdapat di dalam perusahaan. Di sini saya sudah menyiapkan juga tadi identitas perusahaannya. Jadi ada nama perusahaannya, yang di sini ada direkturnya ya, sebagai direktur Safira dan komisarisnya Putriani. Penyertaan sahamnya adalah 400 juta dan 200 juta. Nah, di sini kita bisa masukkan namanya tadi, yang pertama adalah Safira. Alamatnya kita buat Batam. Misalnya ya, ini misalnya. Lalu NPWP-nya di sini ada ya. Kita ketik di sini. Ini hanya fiktif ya. Kemudian jumlah modal di setor tadi adalah 400 juta. Berarti persentasenya adalah 80%. Kemudian kita bisa tambah lagi karena masih ada lagi yang 2, yaitu Putriani. Kita samakan saja Batam. Kemudian NPWP-nya tadi ini. Kemudian untuk jumlah modal di setornya 200 juta. Maka di sini presentasinya adalah 20%. Apabila ada dividen, maka dapat dimasukkan juga di sini dividennya. Jadi di dalam soal tadi kan ada nih dividen 8%. Jadi kalau kita lihat laba ruginya, di sini ada laba neto komersil 1.255 juta. Jadi kita bisa hitung 8% kita kalikan dengan ini, maka dapat segini. Lalu 2% kita kalikan dengan ini. Jadi kita bisa input di sini ya. Tadi 100 juta 400. Yang ini tadi berapa? 25 juta 100. Nah, untuk yang bagian kedua ini kita juga masukkan ya daftar susunan pengurus sama seperti tadi. Yang ini namanya Safira. Kemudian alamatnya Batam, misalnya NPWP-nya kita bisa kopikan di sini. Oh, tidak bisa di-copy ternyata. Kita ketik manual ya. Kemudian jabatannya tadi sebagai direktur. Kita bisa tambah juga di sini. Yang kedua yaitu Putriani, Batam, NPWP-nya nah, jabatannya sebagai komisaris. Jika sudah di sini, kita akan lanjut ke lampiran berikutnya. Sini lampiran 4.
Nah, untuk lampiran 4 ini berisi PPh final dan yang bukan objek pajak. Untuk latihan tadi ini sendiri, latihan yang sudah saya siapkan ini ada yang bersifat final ya. Nih, ada pendapatan dari bunga deposito sebesar 120 juta. Jadi bisa kita isikan di sini senilai 120 juta. 120 juta, kemudian tarifnya 20%, maka PPh terutangnya adalah 24 juta. Lalu untuk yang lain, kalau memang tidak ada, tidak apa-apa, tidak usah diisi. Yang di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Untuk sekarang, dividen ini sudah tidak dikenakan sebagai objek pajak lagi. Jadi kalau misalnya mau dividen untuk perusahaan ya. Jadi kalau misalnya mau kalau memang ada dividennya boleh dimasukkan ke sini. Di sini kita lanjut ke lampiran ketiga. Nah, untuk lampiran 3 ini berisi kredit pajak dalam negeri. Di sini kita bisa isi melalui impor data, ini juga bisa. Atau bisa kita tambah untuk mengisinya. Kebetulan di soal yang sudah saya sediakan, di sini sudah saya hitungkan mengenai kredit pajak pasal 22, 23, 22 dan 23 ya. Jadi kita bisa isi di sini untuk pasal 22-nya itu dari Dinas Pendidikan Kota Batam. Ini NPWP-nya, nomor bukti pungutnya sebesar 7,5 juta. Dinas Pendidikan Kota Batam, kemudian untuk NPWP-nya tadi, kemudian jenis penghasilannya kan berarti pasal 22 itu dari bendahara ya, bendahara pemerintah. Nih, di sini pasal 22 pembelian barang oleh bendaharawan. Kemudian objek output-nya tadi jawaban ini DPP-nya adalah 500 juta ya. PPh-nya 7,5 juta. Nomor buktinya 12 garis miring XX garis miring 2023. Misalnya tanggal 30 November 2023, alamatnya Batam. Nah, untuk NTPN ini kalau tidak ada juga tidak apa-apa, tidak usah diisi. Kita lanjut lagi untuk PPh yang 23. Dari PT ABC ya, dua-duanya. PT ABC sebesar 20 juta dan 500.000 atas transaksi jasa 1 juta dan sewa tenda dan sound system 25 juta. Jenis penghasilannya berarti di sini imbalan atau jasa lainnya. Kemudian tadi 1 miliar. PPh output-nya tadi 20 juta. Soalnya di sini kita samakan aja. NTPN-nya kalau mau diisi juga nggak apa-apa. Kemudian ini kita tambah lagi dari PT ABC. Ini berarti
Sewa ya. Tadi sewa DPP-nya 25 juta, 500.000. Nah, di sini kredit pajaknya kita harus pastikan sama, ini 28 juta. Nah, yang di sini total kredit pajaknya yang udah saya hitung yaitu 28 juta. Kita akan lanjut ke lampiran 2. Nah, untuk lampiran 2 ini isinya perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersil. Cocokkan dengan laporan keuangan kita di sini. Tadi, kayak yang pertama ada pembelian, dan juga ada gaji. Sini ya. Dan lain sebagainya kita masukkan ke dalam e-formnya tadi yang lampiran kedua. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sudah sama semua, maka kita akan lanjut ke lampiran 1. Nah, untuk di lampiran 1 sendiri, ini kita tinggal masukkan peredaran usaha dan juga penghasilan dari luar usaha yang ada di laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini ada peredaran usaha bruto dari penjualan, kita masukkan bagian penjualan bersih yaitu 9.750 juta. Kemudian ada juga jumlah penghasilan luar usaha yaitu 195 juta. Jika sudah seperti ini, maka yang selanjutnya yang di bawah ini kita tinggal sesuaikan saja dengan koreksi fiskal yang telah dibuat oleh perusahaan. Seperti ini, kita sesuaikan saja dengan koreksi fiskal yang telah dibuat. Seperti ini, penyesuaian fiskal positif dan negatif kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Kemudian nanti ada juga laporan penyusutan. Kita langsung masukkan saja ke lampiran 1. Pastikan juga untuk jumlah penghasilan neto komersil itu jumlahnya sama dengan yang berada di laporan laba rugi yaitu 1 miliar 255 juta ya. Ini laba neto komersil 1 miliar 255 juta. Pastikan sama. Nah, apabila sudah dimasukkan, lalu kita akan mengisi penyesuaian fiskal negatif yaitu penyusutan komersil. Kita klik di sini diisi lampiran khusus 1A. Nah, di sini kita bisa pindahkan perhitungan penyusutan yang telah dibuat oleh perusahaan ke dalam sini. Ini kita bisa pindahkan ke dalam lampiran 1A tadi. Jika penyusutan fiskalnya telah terisi, maka kita tinggal memasukkan jumlah penyusutan komersilnya yang ada di sini. Ini jumlahnya 230 juta ya, kita masukkan ke dalam lampiran 1A tadi. 230 juta, maka di situ selisihnya 13.125 akan sama dengan yang ada di laporan tadi. Nah, kemudian kita pindahkan ke formulir 1771. Yang ini kita klik di sini. Nah, di sini akan masuk otomatis ke penyesuaian fiskal negatif yang tadi. Selisihnya kita bisa lihat sama ya, 13.125. Kemudian yang di bawahnya itu ada penghasilan neto fiskal. 1.300.000 juta itu. Kita lihat lagi di soal latihan PPh Badan yang sudah disiapkan dan nominalnya sama ya. Nah, jika sudah semua, maka kita akan langsung ke lampiran induk ya. Nah, di sini lampiran induknya kita akan cek. Sini penghasilan neto fiskalnya tadi sama ya, 1.369.375. Kemudian di sini tarif PPh pasal 31 ayat 1, 31E ayat 1. Ini karena kita belum masukkan kompensasi kerugian fiskal ya. Kan tadi ada kompensasinya, sebentar. Nah, di sini ini kan ada
Di sini masih 220, tadi 228 ya, masih belum sama karena belum kita kurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal untuk tahun pajak 2023. Maka kita kurangkan dulu 50 juta. Kita masukkan di sini. Sini kita masukkan 50 juta. 50 juta. Jika sudah, kita langsung ke lampiran induk lagi. Nah, di sini sudah sama ya nominalnya ini 220, 214, 235. 220, 214, 235. Di sini sudah sama. Nah, kita akan lanjut ke lampiran induk lanjutan. Sini kita buka. Nah, untuk lampiran induk lanjutan ini sudah saya isi ya. Kemudian di sini kita silang di surat setorannya, kemudian tempat dan tanggalnya kita pastikan terisi. Kemudian kita lanjutkan, kita pilih dulu sebelum kita kirim lampiran 8A ya, kita pilih perusahaan dagang saja. Nah, di lampiran ini merupakan transkrip elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi kita tinggal masukkan elemen dari neraca dan elemen dari laporan laba rugi, kita pindahkan ke sini. Nah, ini sudah saya isi semuanya ya. Dari neracanya sudah balance, kemudian dari laporan laba ruginya sudah kita isi, maka kita akan ke lampiran sebelumnya. Nah, setelah di sini kita buka kirim. Nah, setelah di sini kita akan mengunggah laporan keuangan. Misalnya di sini ya. Sini misalnya. Lalu mungkin lainnya ada dokumen lampiran bukti setor pajak badan. Nah, di sini jumlah bayarnya kita pilih, kita tambah. Tanggal SSP-nya kita buat hari ini misalnya jumlah bayarnya itu harus sama dengan nilai kurang bayar. Nah, lalu bukti NTPN-nya pasti kita mendapatkan bukti kan? Kita masukkan di sini. Nah, lalu ada kode verifikasi saat kita mendownload e-form pada awal tutorial tadi. Itu kode verifikasinya terdapat di email. Misalnya ini ya. Nah, jadi kalau sudah semua seperti ini, tinggal kita kirim saja. Jadi begitu saja tutorialnya dari pengisian e-form PPh Badan 1771. Demikian tutorial pengisian SPT tahunan Badan 1771 melalui e-form. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.